Got it. Jadi baca cerita. Oke, baik. Ini sudah hadir nih dosen tercinta kita, Bu Chandra. Izin Bu Chandra, suara saya terdengar dengan jelas, Bu Chandra. Wah, sepertinya Bu Chandra sedang siap-siap nih ya. Izin Bu Chandra. Oke, sepertinya Bu Chandra lagi diusahakan nih supaya bisa langsung. Oh, sudah. Izin Bu Chandra, suara saya sudah jelas Bu Chandra? Iya nih bunda-bunda sudah mau mulai sepertinya, tapi ini Bu Chandra sedang mengusahakan jaringannya nih supaya bisa tetap stabil. Halo Mas, halo. Halo. Oke, halo. Suara saya terdengar Mas? Terdengar Ibu, terdengar dengan jelas. Oke, halo Mas. Halo Ibu. Izin Ibu, ini langsung kita mulai ya Bu ya untuk Oke, kegiatannya. baik. Siap, baik. Izin untuk bunda-bunda semua, mohon maaf sebelumnya saya di sini nggak bisa on cam. Ya di sini juga saya pakai HP nih karena ada kendala nih di kantor, jadi saya via suara aja ya. Mohon maaf bunda-bunda semua. Mungkin langsung aja saya mulai untuk kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda semua. Suara saya jelas ya Bu ya? Jelas di tempat saya Mas. Jelas ya. Oke, ini karena izin karena belum ada yang merespon, jadi saya nggak tahu nih. Kayaknya di tempatku delay ya Mas. Iya kah? Delay ya Bu ya? Iya kah? Oke, baik. Mungkin untuk responnya kita via chat aja ya, bunda-bunda, supaya tidak. Di sini juga. Oke. Untuk responnya via suara aja ya, bunda-bunda, untuk responnya supaya tidak mengganggu konsentrasi peserta yang lain. Oke, mungkin saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih bunda-bunda yang sudah merespon saya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Saya hanya bisa memunculkan suara saja, tidak bisa on cam gitu ya, bunda-bunda. Mungkin langsung aja saya kegiatan ini kita mulai. Ya, sesuai dengan jadwal yang diberikan gitu jam 7 malam kegiatan bimbingan sudah dimulai ya untuk bimbingannya. Oke, untuk teknisnya mungkin sudah jelas semua ya, sudah tahu semua ya. Seperti biasa nanti kita di sini bimbing ditemani oleh dosen tercinta kita yaitu Ibu Chandra pada malam hari ini, dan di sini saya Mas Cahyo yang akan menemani menemani bunda-bunda semua untuk bimbingan pada malam hari ini. Mudah-mudahan tidak ada terjadi kendala sampai nanti akhir kegiatan ya. Mungkin itu aja dari saya. Sekiranya dari Bu Chandra ada sepatah kata Ibu Chandra untuk disampaikan sebelum kita mulai, Bu Chandra?
Mungkin opening dari saya aja ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Mohon maaf kayaknya agak delay dari tadi gabung-gabung gitu sulit gitu ya. Terus alhamdulillah semoga untuk 1 jam sampai 2 jam ke depan tidak ada kendala. Dan sedikit perkenalan mungkin sudah kenal alhamdulillah dan semoga tidak bosan ketemu dengan saya kembali untuk kesekian kali. Saya Chandra Wahyuni, kita akan belajar kembali seperti minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Baik, langsung aja Mas Cahyo, saya dibantu share screen-nya. Izin Bu Chandra untuk share screen bisa dari Ibu, Bu. Oh Mohon gitu. maaf ini untuk dari saya ini belum. Iya Bu, karena ada kendala Bu, jadi saya tidak Oke, bisa share screen Ibu. Mohon baik, maaf ya Bu ya. sebentar. Mohon maaf ya Ibu, teman-teman. Aduh jadi nggak enak nih Bunda Bu. Kayaknya minggu lalu sama Mas Cahyo juga ya saya? Atau Iya bukan? Ibu, sama saya juga Bu. Oh gitu Sama saya ya. juga. Baik Tapi teman-teman kalau untuk minggu semuanya, lalu mohon kan maaf saya merangkap jadi ini ya nanti apa waktunya dibantu waktu atau dari saya Mas Cahyo untuk 1 menitnya? dari saya aja Ibu. Ini saya Baik, bisa kok bantu-bantu untuk moderatornya Ibu. Jadi baik, izin Ibu baik, ya, mohon maaf sudah sekali saya lagi. share screen. Oke, sudah di share screen ya Bu. Oke, bagaimana untuk bunda-bunda? Apakah sudah siap untuk mengerjakan soal kita yang pertama? Coba diketik kalau Siap. sudah siap. Siap. Baik, kalau sudah siap, izin Bu Chandra, kita langsung masuk ke soal yang pertama, Bu Chandra. Oke, soal yang pertama sudah tampil, bisa langsung dikerjakan. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis, bisa langsung dinyalakan saja kolom chatnya. Oke, langsung dijawab ya bunda-bunda untuk soal kita yang pertama. Oke, di sini mayoritas untuk jawabannya adalah A ya, tapi ada juga yang menjawab D, ada juga yang menjawab C, tapi mayoritas adalah jawabannya yang A. Izin Bu Chandra, mungkin untuk soal kita yang pertama bisa langsung dijelaskan saja Bu Chandra.
Oke, baik. Terima kasih. Tadi saya lihat untuk teman-teman banyak yang menjawab A gitu ya. Ada yang C dan juga D. Mungkin B sama E-nya atau mungkin ada juga. Baik, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita akan mencari kata kunci gitu ya. Sebelum kita ke kata kunci, tidak lupa kita ke soal dulu. Mohon maaf, ke pertanyaan dulu. Kalau sudah ke pertanyaan, kita cari kata kunci pada soalnya, gitu ya. Tindakan apa yang tepat dilakukan bidan ketika didapati klien dengan kata kunci bercak kecoklatan sudah 2 bulan terakhir dan saat ini klien ini adalah pengguna akseptor KB Sontek 3 bulan. Sehingga di sana kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira kecoklatan ini apakah salah satu efek samping dari metode KP ini dan juga kita harus mengenali beberapa efek samping yang terjadi pada KB suntik 3 bulan. Dan kira-kira apa saja yang perlu dilakukan terhadap efek samping tersebut. Nah, ketika kita dapatkan bercak kecoklatan sudah 2 bulan terakhir di mana klien ini menggunakan KB Sontek 3 bulan, maka di sini salah satu efek samping yang terjadi adalah bercak kecoklatan. Berarti dia spotting gitu ya. Maka dari itu kita bisa memberikan terapi karena dia sudah 2 bulan gitu ya. Yang harusnya dalam satu siklus saja dia sudah harus kita beri terapi. Maka kita bisa memberikan KOK atau oral kombinasi. Jadi kontrasepsi oral kombinasi boleh dosis rendah ataupun dosis tinggi antara 30 sampai 50 mikrogram gitu ya selama satu siklus. Nanti untuk yang membedakan dosis rendah atau dosis tinggi yaitu jumlah dalam dosis sehari. Dia harus minum berapa kali ketika dosis tinggi ya kita berikan 1 kali sehari gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwasanya dari kondisi itu dia bisa kita berikan KOK dalam satu siklus atau satu kemasan dulu. Kemudian atau jika tidak KOK bisa ibuprofen dengan dosis sekian hari. Nah, sehingga pada kasus ini yang paling tepat adalah pemberian KOK selama satu siklus. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Chandra atas penjelasannya. Wah, di sini ternyata teman-teman baru soal pertama sudah banyak sekali yang terkecoh ya, yang Oke, baik. terhibur. Apakah kepanjangan KOK dari Ibu Fitri? Gitu ya, kontrasepsi oral kombinasi, Bunda. Oke, ini juga sudah dijelaskan juga ya sama Kak Endang. Oke, baik. Terima Oke, kasih. atau KPK boleh, kontrasepsi oral kombinasi. Tapi dari beberapa sumber, KOK ada, KPK ada, gitu ya. Oke, yang benar selamat, yang masih salah bisa nanti ada beberapa kasus lagi, gitu ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Chandra. Mungkin teman-teman di sini belum panas, Bu ya. Masih soal pertama, Bu. Iya, belum gitu ya. Oke, baik, Bu. Kita lanjut, Bu. Untuk soal nomor 2, Bu. Oke, bunda-bunda bisa langsung dikerjakan waktunya 1 menit. Untuk soal kita nomor 2. Persilakan.
Baik, waktunya sudah habis. Dipersilakan bunda-bunda untuk menjawab di kolom chat Zoom. Untuk soal kita nomor 2, kita lihat apakah lagi dan lagi kurang tepat berjamaah atau benar berjamaah. Baru 10 orang yang menjawab. Ayo. Cendol, cendol, cendol. Ada juga yang dodol. Yang mendominasi CD gitu ya Mas ya ini ya. Iya, Ibu, ini sudah Baik, mulai ini makin mengkerucut. malam makin sengit gitu ya masih di soal kedua. Harus sengit, harus panas ini teman-teman semuanya ya. Karena uji kompetensi tinggal menghitung hari teman-teman semuanya. Ayo semangat, semangat, semangat gitu ya. Oke. Baik, Ibu Chandra, izin mungkin bisa langsung dijelaskan Bu Chandra untuk soal Baik, kita terima nomor 2. kasih untuk jawabannya masih terus mengalir gitu ya. Masih Iya, kita Ibu. tunggu dan masih memperbolehkan untuk menjawab. Baik, Betul. pada soal selanjutnya di sini kalau kita lihat sekilas soal ini sama dengan soal nomor 1, di mana pada kasus kedua ini adalah kasus lanjutan atau dia ternyata di sini sudah melakukan kunjungan ulang gitu ya. Dan pada kunjungan ulang ini dia masih mengeluhkan coklatnya belum berhenti atau bercaknya belum berhenti gitu ya. Dan dia mengatakan juga bahwasanya dia sudah diberikan terapi yang awal dulu yaitu KOK dosis pertama dan hari ini adalah hari ke-6 dia masih mengalami bercak. Maka di sana kita bisa menginstruksikan untuk pemberian KOK untuk konsumsinya diganti 2 kali 1 sisa dari pil kemarin. Jadi, berikan KOK 2 kali 1 sisa siklusnya. Kalau kemarin katakanlah 28, diminum 5, maka nomor 6 sampai selanjutnya itu diminum 2 kali 1. Jika sudah, maka dia coklat berhenti atau tidak, tetap harus dilanjutkan ke 1 kali 1 sampai habis selama 1 siklus dari pil yang baru. Nah, jadi congratulations, semangat untuk teman-teman, selamat yang sudah menjawab D, yaitu kita bisa memberikan KOK 2 kali 1 selama sisa siklusnya tadi atau sisa pilnya tadi. Kemudian dilanjut 1 kali 1 dari pil yang baru gitu ya. Jadi jawabannya D gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Chandra. Alhamdulillah sudah 50% nih sudah benar ya. Harus ini hukumnya sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. Menunggu menghitung hari. Sulit banget ya, saya ikut berdebar ini. Masya Allah, salah lagi. Semangat, masih ada waktu untuk mengejar. Ya. Oke. Nah, ini untuk teman-teman bunda-bunda yang kurang tepat ya Soalnya untuk salah 2, jawabannya. alhamdulillah salahnya diambil sekarang, besok tanggal 24 harus benar semuanya. Betul, Ibu. Amin, 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 amin. Bagaimana untuk bunda-bunda untuk soal nomor 2? Apakah sudah bisa dipahami? Oke, sudah paham ya. Baik, Bu Chandra. Mungkin kita langsung lanjut, Bu Chandra, Baik, untuk soal nomor oke 3, Bu kita Chandra. lanjut. Oke, Berikut sekarang di soal soal nomor nomor 3. bisa langsung dikerjakan waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Baik, waktunya sudah habis. Dipersilakan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Jadi saya teringat perawat mulu nih. Oke. Dipersilakan Bunda-Bunda untuk menjawab. Kak Rizka, Kak Made, jawabannya A. Ayam-ayam. Ada juga yang menjawab E. Lagi-lagi ada yang A. Ini dominasi lagi ya. C, Seperti D, soal A, kedua. E gitu ya. Oke, tapi kayaknya sudah jawaban ini nggak begitu apa namanya bervariasi kok ya Mas ya. Sudah kayaknya teman-teman ini tinggal memantapkan saja gitu. Ayo, ada lagi yang mau menjawab? Bunda-bunda? Dari 112, 113 orang, silahkan teman-teman, bunda-bunda semuanya, ukur kemampuan atau ukur kesiapan diri bunda-bunda dan teman-teman semuanya di sini sebelum ke uji kompetensi besok gitu ya. Betul banget, Bu. Supaya bisa lebih matang lagi. Betul, betul, betul. Jangan lupa teori sekali lagi karena teorilah yang mendominasi dari semua soal ya. Karena apapun kasusnya kita kembalinya pasti ke teori gitu ya. Jangan lupa teorinya bolehlah dibuka lagi gitu, biar lebih mantap nanti teman-teman. Baik, Bu, bisa langsung dijelaskan saja untuk Baik, terima kasih dari sekian penjawab A, D, A, D, E gitu ya. Kira-kira mana yang paling tepat? Berapakah dosis yang tepat yang diberikan oleh bidan? Dosis apa sih yang kita lihat di sini? Ternyata klien hari ini adalah hari ke-10 siklus menstruasi dan ketika melakukan hubungan seksual dia tidak menggunakan alat kontrasepsi. Maka karena dia di sini memasuki masa subur, bidan akan memberikan suatu kontrasepsi darurat. Di sana sudah disampaikan. Bidan memberikan kontrasepsi darurat. Atau teman-teman ketika soal seperti ini adalah bonus kalau menurut saya. Karena dengan satu kata kunci tanpa saya harus melihat yang lainnya, di sana sudah saya dapatkan atau sudah saya temukan kontrasepsi darurat. Sehingga yang pasti adalah karena pertanyaannya dosis, berarti kita kan nggak mungkin ya menjawab yang lain. Maka yang dimaksud adalah dosis dari kontrasepsi darurat. Sehingga analisisnya cukup simple dan juga memakan waktu yang singkat gitu ya. Maka di sana kita harus mengingat-ingat apa saja yang bisa digunakan untuk kontrasepsi darurat. Nah, karena sebuah karena untuk kontrasepsi darurat ini tidak melulu dia harus berasal dari satu jenis hormon atau satu jenis pil, tapi bisa didapatkan dari berbagai jenis pil, termasuk dari alat kontrasepsi pil yang ibu-ibu punya di rumah atau klien kita punya di rumah. Maka dari itu nanti kita bisa menyarankan berapa dosisnya untuk bisa mencapai yang namanya kontrasepsi darurat. Nah, dari pilihan A, B, C sampai E di sini kalau saya lihat semua bisa dipakai untuk kontrasepsi darurat. Tetapi yang menjadi pembeda kalau saya lihat di sini hanya dosisnya. Gitu ya. Maka di sini saya harus mencari dosis yang paling tepat yaitu kalau kita lihat silakan teman-teman diikuti di sini ada beberapa macam hormon atau jenis yang bisa kita gunakan sebagai kontrasepsi darurat. Termasuk di sana ada pil kombinasi dosis tinggi, ada pil kombinasi dosis rendah, gitu ya. Ada juga progestin, estrogen, mifepristone ataupun danazol. Serta masih banyak lagi hormon-hormon lain dan tentunya dengan berbagai merek dagang. Nah, maka dari itu semua kita bisa menggunakan sebagai kontrasepsi darurat. Nah, kita lihat di sini dosisnya. Kalau tadi kita jumpai jawabannya yang tepat adalah progestin 2x1, di mana untuk progestin jika isi progestin salah satu merek dagang yang cukup terkenal gitu ya. Di sana saya tuliskan Postinor 2 gitu ya. Pada progestin ini tidak melulu Postinor 2 merek dagangnya gitu ya. Dosisnya 2x1.
Nah, dan juga kalau misalnya nanti kliennya, Bu, saya punya pil kombinasi dosis tinggi, Bu. Itu bisa digunakan dan kita sarankan untuk cara minumnya adalah sekian kali sekian tablet dalam seharinya. Ya, seperti itu. Dan di sini sudah saya tuliskan tadi beberapa macam pil yang bisa digunakan sebagai kontrasepsi darurat sehingga nanti bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah untuk mempelajari daripada misalnya buka buku yang tebal. Di sini sudah saya cuplik beberapa materi yang bisa teman-teman pelajari kembali. Nah, seperti itu. Sehingga jawaban pada soal nomor 3 adalah A, Progrestin 2x1, yang salah satu merek dagangnya adalah Postinor 2. Gitu ya. Baik, seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Astaga, Bu Bu Chandra. Endang. Astaga, bagaimana Bunda? Sabar, Bun. Bunda, sabar ini astaga kenapa, Bun? Gitu. Salah deh, enggak apa-apa. Salah saat ini nanti bisa kita perbaiki. Oke, Semoga baik. nggak keluar di Ukom, ya, Bun. Semoga nggak keluar soalnya di Hukum seperti ini. Oke, baik, Bu, masih banyak yang terkecoh ya. Coba saya tanya lagi nih untuk teman-teman, apakah sudah bisa dipahami untuk soal nomor 3 pembahasannya dari Bu Chandra? Mudah-mudahan sudah bisa ya. Paham, sudah. Sudah paham ya? Oke, baik. Paham, Masya Allah. Nggih, yuk kita lanjut. Oke, kita lanjut Bu Oke, baik Chandra. kita lanjut di soal selanjutnya. Di soal nomor 4. Oke, bunda-bunda soalnya 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai untuk waktunya. Bunda-bunda bisa diketik saja untuk jawabannya masing-masing di kolom chat Zoom. Untuk bunda-bunda jangan sampai terkecoh dengan pilihan jawaban peserta lain, ya. Sepertinya kalau lihat dari sebelum-sebelumnya sepertinya mengacu kepada jawaban yang paling banyak kayaknya ya. Bukan yang benar, tapi paling banyak. Jangan ikut-ikutan. Lebih baik kita berbeda tetapi jawabannya tepat gitu. Oke, kita lihat di sini jawabannya ada yang D, ada juga yang E, ada juga yang C. Dodol, ada juga yang E, ada juga yang C. Berarti di sini 3 opsi ya jawabannya. Tapi didominasi oleh pilihan jawaban D dan juga pilihan jawaban E. Ayo, mana lagi nih? Bunda-bunda belum menjawab. Yo. Oke, baik. Masih dominasi jawaban D dan juga E. Ya. Baik, Bu Chandra. Mungkin bisa langsung dijelaskan, Bu Chandra, untuk soal kita nomor 4, Bu Chandra. Baik, terima kasih. Gitu ya. Kalau kita lihat di soal nomor 4, ini nanti coba saya juga mengeluarkan soal manajemen gitu ya. Kalau yang di bawah nanti kayaknya ada yang jenis soal manajemen, jangan khawatir, tidak selalu yang berbentuk untuk yang pelayanan seperti ini.
Di mana konseling yang tepat untuk kasus di atas, di sini klien kita dapatkan riwayatnya adalah pengguna IUD, dia sudah off IUD 1 minggu yang lalu, dan saat ini karena sedang siklus menstruasi, dia ingin mengganti ke metode implan. Maka dari situ, kapankah waktu yang tepat kira-kira dari, konseling yang tepat dari kasus di atas gitu ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa disampaikan oleh bidan pada kliennya, termasuk ibu harus melakukan tes kehamilan dulu. Ini sebenarnya juga salah satu konseling gitu ya, salah satu yang harus disampaikan. Tetapi tidak perlu karena si ibu ini sedang menstruasi sehingga pastinya tidak terjadi kehamilan gitu ya. Ibu harus menunggu setelah menstruasi untuk memakai KB implan. Padahal kalau kita tahu beberapa macam alat kontrasepsi ini bisa kita berikan awal yaitu selama siklus menstruasi gitu ya, sehingga B ini tidak cocok gitu ya. C, setelah memakai implan tidak boleh berhubungan selama 2 minggu. Setelah memakai implan tidak boleh berhubungan selama 2 minggu. Ini sebenarnya benar, tetapi ada hal kalau misalnya mau hubungan harus bagaimana gitu ya, informasi ini kurang tepat gitu ya. Implan bisa diberikan saat ini dan harus menggunakan pelindung ganda sampai 7 hari. Sama yang E, bisa diberikan saat ini juga sama, tetapi boleh langsung melakukan hubungan pasca pemasangan. Nah, kita lihat di mana beberapa metode KB, kalau dia ganti metode, ini ada aturan-aturannya. Termasuk ketika dia lepas IUD atau off IUD, kemudian dia masuk ke implan yang dia hormonal, dari yang non hormonal ke hormonal, maka di sana untuk aktivasi dari implan sendiri dia memakan waktu. Nah, tidak sama seperti pil ataupun injeksi, implan memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Kalau kita pil itu hanya cukup 2 hari, gitu ya. Termasuk di sana ada mini pil, kemarin bisa di 24 jam pertama itu sudah bisa. Dimana kalau implan ini kita harus menunggu 7 hari pasca pemasangan, baru dia untuk hormonnya dia lebih efektivitasnya lebih bagus. Sehingga di sini yang paling tepat yang bisa disampaikan adalah dia bisa diberikan saat ini ya Bu, untuk implan ini bisa kita berikan saat ini, tetapi selama 7 hari ke depan ketika ibu mau melakukan hubungan seksual, ibu harus menggunakan pelindung ganda. Atau ibu tidak melakukan hubungan seksual selama 7 hari tersebut. Nah, gitu ya. Kenapa tadi nggak milih C? Karena C tadi tidak jelas, tidak bolehnya kenapa, gitu ya. Nah, berarti di sini ada juga beberapa petunjuk yang bisa kita sampaikan ke klien. Bila sebelumnya menggunakan AKDR, jadi ganti metode dari AKDR ke implan, maka pemasangan ini bisa dilakukan selama siklus haid 1-7, dan ketika dia mau melakukan hubungan seksual selama 7 hari pasca pemasangan itu, dia wajib menggunakan metode ganda atau metode tambahan gitu ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Tadi sudah banyak sekali teman-teman yang menjawab D gitu ya. Selamat gitu ya. Jadi jawabannya D. Ye, benar ya, salah alhamdulillah gitu ya. Ada yang saya ganti D gitu, enggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti kalau uji kompetensi selama waktu masih ada, teman-teman bisa ganti jawaban gitu ya. Yuhu, benar, Masya Allah, betapa senangnya, Alhamdulillah, tumben gitu ya. Jadi soalnya ini semakin ke bawah, kalau saya sekarang bikinnya lebih gampang. Kalau kemarin tuh dari mudah ke sulit gitu ya, ini sulit ke mudah. Jangan khawatir, nanti di nomor-nomor belakang makin mudah gitu ya. Karena kalau mau uji kompetensi itu nggak usah berat-berat belajarnya gitu ya, tinggal review sedikit, yang ringan-ringan saja gitu ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Bu Chandra atas penjelasannya. Alhamdulillah, benar sekali ini, Masya Allah gitu ya. Selamat Bunda, semoga nanti lebih lancar lagi. Amin, 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 amin. Semoga sama seperti uji kompetensi ya, benar semua Amin, jawabannya. insya Allah gitu ya. Baik, Oke, kita lanjut di baik, kita next lanjut. soal. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut soal nomor 5 bisa langsung dikerjakan, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang.
Baik, sudah selesai waktunya. Bisa langsung diketik saja di kolom chat Zoom untuk jawaban masing-masing. Kita lihat baru ada 7 Luar orang. biasa gitu ya. Ini kompak banget gitu ya. Sudah mulai kompak sekali jawabannya. Ya, Dodol, dodol, dodol. Apakah jawaban kompak ini kompak benar semua? insya Allah harus benar gitu ya, teman-teman semuanya. Harus benar. Oke, sudah 50. Apakah nambah lagi? Mungkin untuk bunda-bunda sambil menjawab, izin Bu Chandra bisa langsung dijelaskan Bu Chandra untuk soal Baik. kita nomor 5. Oke, di soal nomor 5 ini nggak ada yang mau mencoba A, B, C, ataupun E gitu ya. Kok kasihan ini nggak laku gitu ya. Baik, kita lihat di soal nomor 5, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan metode kontrasepsi ini gitu ya. Dimana untuk klien ini adalah postpartum minggu ke-6 dan lokeanya baru saja berhenti dan kata kunci utamanya dia adalah belum melakukan hubungan seksual. Apapun pil KB, mohon maaf, apapun jenis KB yang akan diberikan oleh bidan nanti, pastinya ketika dia belum melakukan hubungan seksual, oke ya, baru saja berhenti, maka bisa diberikan saat ini juga ketika dia datang atau diberikan segera, gitu ya. Jadi pada soal ini adalah D, ya jawaban yang paling tepat yaitu bisa diberikan saat ini karena dia juga menyusuinya penuh, hanya menyusui eksklusif dan juga klien belum melakukan hubungan seksual, maka jenis kontrasepsi apapun tak harus melihat dia anemi, diabetes dan lain-lain, maka bisa diberikan saat ini ketika klien datang ke bidan. Nah, sehingga selamat semuanya benar ini Mas, gitu ya. Alhamdulillah akhirnya mencatat rekor semuanya benar gitu ya. Alhamdulillah sudah benar semua. Oke, setelah ini 2 soal Hore. terakhir harus benar semua ini ya, teman-teman. Harusnya Bu, harusnya. Ya Harus wajib. gitu ya. Oke, baik Ibu, karena sudah benar semua berarti sudah Oke. apa yang sudah dijelaskan Ibu. Oke, Oke, ini kita masih beberapa materi untuk metode penggunaan implan, nanti bisa dibaca lagi. Siapa tahu nanti ada kasus lain yang masih serupa, gitu ya. baik Ibu, ini soal nomor 6 bisa langsung dikerjakan waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai untuk waktunya. Dipersilakan bunda-bunda untuk menjawab soal kita nomor 6. Ayo, baru 20 orang yang menjawab. Dari total 120, tadi sudah kompak semua. Apakah malam pada untuk soal nomor 6 ini kompak lagi? Kita lihat. Jawabannya masih kompak, masih E semua. Tidak ada yang berubah. Ada yang berubah, ternyata jawabannya C. Oke, masih E, masih E, masih E. Masih E juga, masih E lagi, dan E lagi.
Oke, baik. Mungkin Bu Chandra bisa dijelaskan, Bu Chandra, sambil menunggu teman-teman Baik, menjawab juga Bu oke, Chandra. baik. Dan teman-teman mungkin untuk dua soal di belakang ini sangat mudah dan harus benar gitu ya. Tadi sudah kompak benar, semoga ini tadi banyak kekompakan gitu ya. Hanya yang menjawab selain E tadi hanya satu dua seperti itu. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada bidan ketika kita dihadapkan pada kasus yang memang kita sudah pusing gitu ya, apalagi yang berbentuk manajemen-manajemen gitu, kita bacanya panjang, pusing gitu ya, cari aja jawaban yang paling panjang gitu ya. Tapi jangan, itu menyesatkan gitu ya. Gitu ketika kita 50-50 atau memang sudah mentok gitu benda-benda semuanya. Kita di sini didapatkan beberapa data, ada 38 pasangan usia subur, mohon maaf Bus, ini menggunakan kontrasepsi suntik, sekian menggunakan dan lain-lain. Nah, dari data yang ada di sini, ini sebenarnya kita menganalisa data. Adakah data ini yang janggal? Gitu ya. Janggal dalam arti, contohnya, kalau misalnya di sini 2 WUS menggunakan apa namanya suntik, tadi 3 WUS menggunakan kontrasepsi pil, dan terdapat 2 orang berumur 49 dan 46. Ini masih menggunakan suntik. Nah, dimana kalau usia ini dia masih menggunakan suntik ini kita kembali ke materi seiring berjalannya usia untuk kontrasepsi suntik ini bagus nggak? Karena bisa meningkatkan resiko stroke, hipertensi, dan lain-lain. Itu untuk yang teori suntik. Maka dari ini semua, kalau saya lihat ada kata kunci yang janggal yaitu 2 orang berumur ini masih menggunakan suntik. Sehingga kita bisa memberikan konseling untuk untuk bisa menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Atau di sini bisa menganjurkan mengganti alat kontrasepsi. Yang mana yang dianjurkan untuk mengganti alat kontrasepsi itu gitu ya. Nah, kalau di sini jelas sekali menggunakan metode jangka panjang. Karena kalau yang lainnya kan kita hanya tahu sekian orang tanpa usia ya. Yang kita jelas adalah 46 dan 49-nya ini yang menggunakan suntik. Maka di sini untuk fokus dari soal yaitu terdapat 2 orang tadi di usia 46 dan 49 di mana usia lebih dari 35 tahun itu adalah kondisi yang sangat beresiko apalagi untuk pengguna metode suntik yang bisa menyebabkan beberapa efek samping jangka panjangnya, misalnya stroke, peningkatan tekanan darah, dan lain sebagainya. Sehingga di sana kita bisa melakukan konseling untuk 2 orang tersebut untuk bisa mengganti metode jangka panjang. Sehingga tadi E sudah benar, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Chandra atas penjelasannya. Alhamdulillah ya. Lagi, mudah-mudahan di sini jawabannya sudah tepat semua. Oke, satu lagi ini harus benar ini gitu ya, mudah sekali gitu ya. Mungkin yang sulit di pertemuan-pertemuan lalu ini sudah lumayan, bukan lumayan lagi, emang benar-benar sulit ya. Dan pertemuan sebelum UKOM ini dari saya, karena saya ketemu lagi masih di jadwal akhir bulan setelah teman-teman UKOM gitu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi sedikit refresh gitu ya, nggak usah berat-berat gitu ya. Oke, baik. Ini berikut soal nomor 7, teman-teman bunda-bunda. Bisa langsung dikerjakan. Waktunya 1 menit dari sekarang.
Baik, waktunya sudah habis. Bisa langsung diketik saja untuk jawaban masing-masing, Bunda-Bunda. Ayo, harus benar semua ya. Saya paling seneng di soal nomor 6. Yuk, semua benar. Alhamdulillah benar. Benar, yuk benar gitu ya. Luar biasa ekspresinya gitu ya. Semoga ekspresi ini nanti akan terrealisasi setelah uji kompetensi gitu ya. Amin, amin, Masih amin, berekspresi amin. seperti ini. Baik, luar biasa gitu ya. Oke. Kita lihat untuk jawabannya. Jawabannya cendol, 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 cendol dawet. Oke, kalau Ada juga yang di nomor ini benar, kalau di nomor 7 ini benar, sudah saya ikhlas untuk teman-teman maju di uji kompetensi gitu ya. Saya amin. yakin dan saya sangat optimis teman-teman bisa kompeten semuanya. Amin, amin. Oke. Apakah masih ada lagi yang mau menjawab? Ayo bunda-bunda yang masih ragu-ragu, mungkin bisa langsung dipilih, diketik jawabannya. Didominasi oleh pilihan jawaban C. Oke, baik Bu Chandra, mungkin bisa langsung dijelaskan Bu Chandra untuk Baik, oke proses benar penilaian. sekali masih mendominasi di C walaupun ada beberapa yang dengan jawaban berbeda. Semoga beruntung juga gitu ya. Kalau masih ingat, kalau mungkin mengikuti di bimbingan sebelumnya atau di belajar kita sebelumnya, di minggu sebelumnya, saya pernah membahas salah satu mekanisme kerja metode kontrasepsi, kalau tidak salah di sana PIX atau diinjeksi, baik yang 2 bulan atau 3 bulan. Nah, kita lihat kalau di sini mekanisme kerja yang metode apa gitu ya. Di sini kita lihat klien terlambat 1 minggu untuk suntik ulang. Anak terkecil 4 tahun, dia udah nggak menyusui. Kalau minggu lalu kayaknya dia masih menyusui gitu ya. Dia mau ganti ke suntik 1 bulan gitu ya. Mohon maaf, dia ternyata menggunakan suntik 1 bulan, kemudian dia terlambat untuk suntik gitu. Dia ingin mengganti menjadi di mana ada beberapa kasus atau ada beberapa riwayat yang dia alami. Termasuk di sana dia pernah riwayat kehamilan ektopik. Dia menginginkan pil, dia tidak menyusui dan pernah riwayat hamil ektopik, maka kita bisa menyarankan untuk pil kombinasi. Untuk morning after pill tidak, untuk pil kombinasi juga tidak. Maka dari sini berarti kalau kita sudah mendapatkan metode yang cocok, baru kita lihat mekanisme kerja. Berarti ini tadi kita dapatkan adalah pil kombinasi, di mana mekanisme pil kombinasi ini adalah yang pertama menekan ovulasi gitu ya, mengentalkan lendir serviks, mengganggu pergerakan tuba, serta di sana dia untuk apa namanya, satunya apa ya? Kayaknya lupa gitu ya. Nah, ini dan satunya lagi adalah mencegah implantasi. Jadi mekanisme kerja yang tepat adalah di C, mengganggu pergerakan tuba gitu ya. Kalau tadi yang A mempercepat ovulasi, enggak, karena dia adalah menekan ovulasi. Kemudian dia mengencerkan lendir serviks juga tidak, dia harusnya adalah mengental dan juga tebal sehingga sperma sulit masuk mencapai sel telur dan tidak bisa membuahi harapannya gitu ya. Dan di sini yang paling tepat adalah mengganggu pergerakan tuba sehingga transportasi sel telur ataupun sel sperma dengan sendirinya akan terganggu gitu ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, dan selamat teman-teman yang sudah menjawab C, benar lagi gitu ya. Alhamdulillah dari 7 soal benar 3, Masya Allah gitu. Nanti ditingkatkan gitu ya. Alhamdulillah benar lagi, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah, kayaknya mantap ada yang benar nih. semua ini, Mas. Wah, betul Bu. Ini sepertinya kalau dilihat-lihat ada nih Bu. Banyak malah mungkin Ada, ya. banyak sekali. Alhamdulillah baru kali ini benar semua. Alhamdulillah berarti kemampuan teman-teman dari minggu ke minggu, dari hari ke hari sudah bisa dilihat sangat meningkat sekali. Insya Allah sudah siap maju ke uji kompetensi. Baru kali ini salah semua. Masya Allah Ibu Endang. Benarkah ini itu ya? Benar salah satu, benar 6. Alhamdulillah benar 4. Masya Allah gitu ya. Oke. Oke, baik. Banyak yang senyum seneng ini ya, sudah banyak yang benar semua, salah satu, Masya Allah. Baik, Harus baik, lebih baik, semangat luar ya, biasa. Bunda-bunda. Gitu ya. Oke, mungkin sekiranya untuk Bunda-bunda ada yang ditanyakan, dipersilakan mungkin 1 atau 2 orang ke Bu Chandra. Masih ada waktu. Dipersilakan.
Mungkin Saya, butuh pencerahan atau butuh motivasi. saya ikut redek ya di tanggal 24 nanti gitu ya. Ya Allah, nggak tahu. Karena di tempat saya juga banyak sekali yang ikut di periode ini, teman-teman baik D3, profesi gitu ya. Nggak tahu, ikut redek sekali gitu ketika uji kompetensi. Monggo Bu Endang. Bu Endang raise hand. Silakan Bun. Kalau saya bisa jawab, insya Allah kan saya jawab. Monggo Bu Endang raise hand atau kepencet nggih. Nggak bisa unmute. Nggak bisa unmute. Oke, baik. Mohon izin. Nggih bisa dibantu. Bisa sebentar ya. Izin bertanya bagaimana mekanisme kerja pil mengganggu pergerakan tuba. Oke, baik mungkin sambil Bu Endang ini saya jawab Bu siapa ya tadi di sini Bu Sujianti. Baik, di mana untuk mekanisme kerja salah satu pil kombinasi ini adalah mengganggu pergerakan tuba sehingga transportasi sel telur ataupun sperma ini terganggu. Karena pada tuba, kalau kita lihat secara anatomi, pada tuba falopi itu ada silia Bunda, ada rambut-rambut getar, di mana rambut-rambut tersebut bertugas untuk mengantarkan di mana sel telur ketika dia keluar, mau menuju ke uterus itu, dia berjalannya adalah dengan upaya salah satunya digerakkan oleh silia pada tuba falopi. Atau ketika sperma sudah mencapai masuk ke uterus, mencapai tuba falopi, dia pergerakannya akan semakin cepat dengan adanya rambut yang bergetar tadi atau silia yang bergetar pada tuba. Sehingga di sini untuk rambutnya itu, untuk silia yang bergetarnya ini diganggu tidak seaktif yang sebelum dia menggunakan pil kombinasi. Sehingga pergerakan ini diharapkan ketika dia misalnya bergerak dengan melewati rambut getar yang bergetar tadi dia semakin cepat, rambut bergetarnya dia semakin lambat, maka di sana untuk pergerakannya juga semakin lambat. Atau dia bahkan terganggu seperti itu. Seperti itu, Bu. Sehingga yang di sana adalah yang di silianya, rambut getarnya, Bu. Rambut getar yang ada di tuba falopi. Oke, baik. Bagaimana Bu nih untuk Puji? Bu Endang? Izin Ibu. Bisa diketik saja Bunda. Oke, Bu Ersi, Masya Allah sangat jelas. Alhamdulillah. Tuba kan saluran, benar sekali. Tuba saluran Bunda, sehingga pada saluran itu yang ada rambut getarnya di sana dia diganggu gitu ya. Bu Chandra, wow gitu, Masya Allah, teman-teman lebih wow lagi, luar biasa gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Chandra. Mungkin dari Bu Chandra ada kata-kata Ibu untuk semangat supaya teman-teman bisa Aduh, semangat kalau nih. di detik-detik seperti ini saya hanya bisa berdoa untuk teman-teman semuanya, semua pejuang uji kompetensi baik dari profesi D3 kebidanan. Semoga teman-teman semuanya nanti akan mendapatkan kemudahan. Yang pertama adalah mudah dulu gitu ya. Nggak mungkin akan ditunjukkan jawaban yang benar gitu, nggak mungkin ya. Diberikan kemudahan sehingga kalau sudah mudah apapun keadaannya diberikan kesehatan, kemudian pikiran yang jernih, saat itu tidak terbebani dengan pikiran ataupun secara psikologi yang menekan, sehingga di sana teman-teman akan diberikan berbagai kemudahan. Kalau sudah mudah insya Allah diberikan suatu hal yang mudah, pokoknya semuanya diberikan kemudahan, menjawab pun mudah gitu ya, dan mudah itu pun pastinya mudah di jawaban yang benar gitu ya. Itu saja mungkin dari saya Mas gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Chandra atas ilmu yang diberikan, ya tipsnya dan juga motivasi. Oke, sebentar boleh jawab lagi Mas? Oke, boleh, dipersilakan Ibu. Oke, Bu Sujianti, thank you. Mungkin tadi nggak bisa buka ya, Bun. Terganggu silia-silia pada tuba apa karena produksi lendir yang mengental, Bunda? Oke, saya jelaskan kembali. Untuk lendir yang mengental ini utamanya berada pada liang senggama atau ke liang vagina. Jadi nanti ketika di liang vagina itu sebelum masuk di mulut serviks, di sana ada liang vagina atau pada sepanjang vagina, di area vagina itulah yang akan
terjadi pengentalan lendir serviks ataupun penebalan lendir serviks. Jadi pada lendir serviknya di sana sudah dikentalkan, sudah diperbanyak, maka dari situ ketika ada penetrasi sperma, maka dengan harapan dari liang senggamanya itu sperma sudah mati gitu ya. Kalaupun di sana belum mati teman-teman, dia bisa masuk ke dalam uterus dan sampai misalnya masuk ke tuba falopi, maka di tuba itu juga diganggu lagi gitu ya. Jadi dia untuk ketemu si sel telur ini sudah banyak sekali rintangan-rintangannya. Mulai dari liang vagina itu sudah ada pengentalan lendir, kemudian kalau dia mencapai tuba, di sana pergerakannya terganggu dengan adanya silia yang sudah pergerakannya berkurang. Begitu. Itu Bu Sri. Jadi terima kasih, Masya Allah gitu ya. Jadi kalau lendir serviks itu pada vagina, kemudian pergerakan tuba itu silia pada tuba. Kalau mencegah implantasi, kalau sampai itu semuanya gagal dan dia ketemu keduanya, sel sperma sama telur itu ketemu, kalau dia mau implantasi, tempat dari implantasi itu dia tidak mateng atau mohon maaf, dia tidak subur. Sehingga kalau harusnya dia menempel pada dinding rahim yang dia subur, dia akan menempelnya bagus. Karena dia di sana nggak subur dindingnya, maka implantasinya akan luruh sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, seperti itu. Itu penjelasannya gitu ya. Wah, mantap nih. Ilmunya banyak sekali nih yang didapatkan oleh Bu Masya Chandra pada malam Allah hari gitu ini. ya. Terima Baik. kasih Bunda-bunda. Baik, terima kasih Bu Chandra sekali lagi dan juga teman-teman yang masih semangat untuk mengikuti bimbingannya. Izin Bu Chandra, sekiranya Bu Chandra ingin pamit, sekiranya ada kegiatan atau ingin beristirahat, dipersilakan Bu Baik. Chandra. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, tetap semangat dan semoga kompeten. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya dalam belajar hari ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertemu lagi di lain kesempatan pastinya dengan kabar yang baik gitu ya, yaitu kabar kompetennya teman-teman. Gitu ya Mas, terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda semuanya. Sampai ketemu lagi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Chandra. Baik, untuk bunda-bunda, link absensi sudah saya berikan di kolom chat ya. Jangan ditiban terlebih dahulu untuk chat-chat yang lain. Ya, dipersilakan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu, baru live dari Zoom-nya. Ya, mungkin itu aja untuk kegiatan pada hari ini. Saya Cahyo sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat kembali bunda-bunda semua. Sampai ketemu di lain bimbingan. Terima kasih.